Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang paling brutal, yang paling kejam, atau bisa dikatakan sebagai pembunuh berantai. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian. Oke, saya akan membacakan satu persatu kepada kalian semua. Baik, kita akan mulai dari yang pertama yang bernama Jeffrey Dahmer antara tahun 1960 sampai 1994 di Amerika Serikat. Pria ini dijuluki sebagai kanibal dari Milwaukee. Nah, pria ini telah menewaskan 17 anak laki-laki dengan rentang usia 14 tahun. Nah, tidak hanya itu, ia bahkan tega memperkosa, memutilasi anggota tubuh sampai memakan korbannya sendiri. Nah, sebelum melancarkan aksinya, pria ini menawarkan para korban untuk singgah di rumahnya, bermain, dan akhirnya membunuh korbannya. Oke, dan yang kedua ada John Wayne Gacy antara tahun 1942 sampai 1994. Nah, John Wayne ini dijuluki sebagai badut pembunuh karena dia kerap menghadiri pesta ulang tahun anak-anak dan acara amal sebagai si badut pogo. Nah, ia berkamuflase agar lebih mudah mendekati para calon korban. Padahal pria ini memiliki pekerjaan sebagai wakil presiden divisi Springfield JC. Bahkan ia telah mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan masa kecilnya yang penuh kekerasan katanya. Nah, Gacy dihukum karena memperkosa, menyiksa, dan membunuh 33 remaja laki-laki selama 6 tahun. Nah, dia melakukan aksi kejahatannya ini di rumahnya sendiri. Setelah memperkosa, Gacy mencekik korbannya sampai meninggal, lalu menguburnya sendiri di dalam rumahnya atau di tempat di pekarangan rumahnya lah. Itu terjadi pada tahun 1994. Oke, yang ketiga adalah Richard Ramirez yang terjadi pada 1960 sampai 2013. 2013 berarti ya masih beberapa tahun terakhir. Nah, Richard Ramirez adalah pembunuh berantai yang melakukan aksinya dengan meneror lingkungan perumahan di seluruh Los Angeles. Pria ini dijuluki Night Stalker. Ramirez akan memasuki rumah-rumah korbannya secara paksa dan membunuh mereka secara brutal dengan pistol, pisau, parang, atau palu. Nah, terkadang ia tega memperkosanya terlebih dahulu sebelum membunuh. Nah, usia korbannya pun terkisar dari awal 20-an sampai orang-orang yang berusia 70 tahunan. Jadi orang ini tuh tidak peduli, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua, semuanya rata. Nah, meskipun begitu, di sini Ramirez tidak pernah menyatakan penyesalan atas kejahatan yang telah dilakukan. Nah, di sini dia dijatuhi hukuman mati, tetapi Ramirez ini meninggal karena kanker kelenjar getah bening sebelum dieksekusi mati. Oke, kita akan lanjut ke orang yang keempat, yaitu Harold Shipman yang terjadi antara tahun 1946 sampai 2004. Wah. Oke, pembunuh berantai yang satu ini adalah seorang dokter. Nah, jadi dia tuh secara brutal telah membunuh 218 pasiennya sendiri sebagai seorang dokter yang sering membuka praktik. Nah, Shipman biasanya menjadi pembunuh yang tidak mencurigakan. Ya iyalah, kan dia seorang dokter. Mana mungkin kita mau curiga sama dokter kan? Nah, setelah sekian lama, aksi kejinya ini diketahui ketika dia dicurigai terlibat dalam kasus-kasus pembunuhan. Nah, ia mengaku bahwa para korban meninggal saat tidur. Nah, padahal menurut penyelidikan, banyak dari mereka yang justru meninggal pada siang hari. Oke, kita akan beralih ke orang yang kelima yang bernama Andre Chikatilo
yang terjadi sekisaran tahun 1936 sampai 1994. Pembunuh berantai yang satu ini berasal dari Rusia. Nah, Andre ini diketahui telah melakukan pelecehan seksual, membunuh dan memutilasi lebih dari 50 orang wanita muda dan anak-anak. Korban termuda Andre di sini adalah anak-anak yang berusia 9 tahun. Andre membunuh korbannya dengan menusuk dan menyayat-nyayat mereka dengan pisau. Nah, pria itu mengaku membunuh korban untuk memuaskan hasratnya. Nah, pria ini mengatakan bahwa dia hanya mencapai titik kepuasannya dengan menusuk dan membunuh wanita. Pria ini memiliki julukan penjagal Rostov, Red Ripper dan Rostov Ripper. Nah, di sini Andre dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak pada tahun 1994 setelah dia melakukan 56 kali pembunuhan secara brutal. Bagaimana tanggapan kalian tentang 5 orang yang paling kejam di dunia ini? Atau di tempat kalian ada yang lebih parah daripada kasus ini? Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe dan share video ini kepada teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.